Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan masuk ke integral part 2. Jangan lupa yang belum simak, integral part 1-nya ada di deskripsi ya. Diklik aja langsung, oke? Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang ini. Sifat linear integral tak tentu, dan juga nanti akan kita bahas persamaan diferensial sederhana. Oke, langsung saja untuk yang pertama di sini ada sifat linear integral tak tentu. Sifat yang pertama, integral dari k itu konstanta, kemudian fungsi fx dx sama dengan, jadi k-nya itu konstantanya bisa dikeluarkan ya. Jadi yang diintegralkan langsung fungsinya saja, integral fx dx, seperti itu. Kemudian sifat yang kedua, di sini ada integral, ada penjumlahan dan pengurangan nih dari fungsi ya. Jadi ketika fx ditambah gx dx, jadi integral fx dx ditambah integral gx dx, jadi dipisah gitu. Begitu juga dengan pengurangannya, integral fx dikurangi gx dx itu menjadi integral fx dx dikurangi integral gx dx, seperti itu. Oke, supaya semakin paham kita langsung masuk ke contoh ya. Di sini contoh yang pertama, integral dari dalam kurung 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 6 tutup kurung dx. Nah, caranya adalah kita jabarkan dulu masing-masing ya. Sehingga menjadi integral, kemudian di sini 2x kuadrat dx, kemudian ini tandanya dikurang, integral 8x dx, kemudian ditambah lagi integral 6 dx. Kemudian masing-masing kita integralkan. Masih ingat ya, cara mengintegralkan adalah dengan menambahkan pangkat. Setelah ditambahkan, jadi ditambahkan 1 ya. Di sini kan pangkatnya 2, tambah 1 berarti kan 3. Kemudian dibagi dengan sama sesuai pangkatnya 3. Kemudian ditambah C1. Kenapa ditambah C? Karena dia termasuk integral tak tentu ya, betul. Kemudian yang selanjutnya ini berarti gimana? 8x ya kan? Kemudian tambah 1. Ini kan sudah ada 1, tambah 1 berarti kan 2 per 2. Ditambah C2. Kemudian yang sebelah kanan berarti gimana? Nah, kalau dia hanya konstanta, tambahkan variabelnya saja. Karena ini dx maka 6x plus C3. Oke, sampai sini kita gabung ya. Di sini kan ada 2 per 3 x pangkat 3. C-nya nanti terakhir ya. Di sini kan yang selanjutnya ada negatif 8 per 2 x pangkat 2, berarti negatif 8 dibagi 2 langsung saja. Jadi negatif 4x pangkat 2, kemudian ditambah 6x. Nah, ntar C1, C2, C3 kita gabung saja menjadi plus C. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah ini. Gimana? Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Di sini ada soal seperti ini. Integral x akar x ditambah 1 per x kuadrat dikurangi 1 per akar x dx. Nah, yang perlu diingat adalah kita tidak bisa langsung mengintegralkan bentuk akar ataupun bentuk pangkat yang ada di bawah, yang ada di penyebut. Jadi semuanya harus dinaikkan ke atas dan dijadikan bentuk pangkat. Jadi di sini sebelum mengintegralkan kita harus ubah dulu menjadi seperti ini. Ini ya, di sini kan ada x akar x dx. Kita pecah dulu aja ya, ditambah integral 1 per x kuadrat dx. Kemudian dikurangi 1 per integralnya ketinggalan, dikurangi integral 1 per akar x dx. Oke, setelah ini kita ubah menjadi bentuk pangkat. Nah, di sini kan ada pangkat 1 ya. Kemudian kalau akar itu kan artinya pangkat setengah. Jadi langsung saja ini menjadi apa? 1 setengah. 1 setengah itu kan berapa? 3 per 2 kan, 1 setengah itu kan 3 per 2, karena 3 dibagi 2 itu kan 1 setengah, berarti dia menjadi x pangkat 3 per 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu masih kurang paham, gini lah mungkin ya, x dikali x pangkat akar x itu kan ini 1, ini 2, artinya 1 per 2. Nah, ini kan 1, kan kalau dikali kemudian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah ya. Jadi menjadi x 1 ditambah setengah. Nah, caranya kan 1 dikali 2 itu 2, tambah 1, 3. Berarti 3 per 2. Atau samakan penyebutnya 2 lah, seperti itu.
ya. Kemudian di sini dx ditambah. Nah, karena dia ada di bawah, yang selanjutnya kita naikkan ke atas. Ingat, ketika kita mengubah dari atas ke bawah atau sebaliknya, pangkatnya itu menjadi negatif kalau awalnya dia positif ya. Jadi di sini kalau kita naikkan ke atas menjadi integral x pangkat negatif 2 dx seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah selain dia ada di bawah, dia juga ada akar. Ingat ya, akar itu kan artinya pangkat setengah. Berarti kalau dia akar x jadinya x pangkat setengah. Dan supaya dia kita naikkan ke atas menjadi x pangkat negatif setengah. Jadi ditulis, dikurangi integral x pangkat negatif setengah dx. Oke, kemudian langsung saja kita integralkan ya. Nah, di sini kan ada 3/2. Jangan lupa gimana caranya 3/2 ditambah 1 kan kalau mengintegralkan. Jadi 3/2 ditambah 1 berapa? Ya, mungkin gini lah, 3/2 tambah 1. 2 kali 1 berapa? 2 tambah 3 berapa? 5. Berarti 5/2 ya. Berarti x pangkat 5/2. Nah, kalau di bawah, kalau dia bentuk pecahan, nanti kan akan naik ke atas, akan dibalik. Jadi langsung saja kita balik. Langsung dinaikin ke atas dan langsung dibalik. 5/2 dibalik jadi 2/5. Seperti ini ya. Kemudian plus C1. Itu kan. Kemudian yang selanjutnya, x pangkat negatif 2 tambah 1. Berapa? Nah, negatif 2 tambah 1 kan berarti negatif 1 ya. Per, jangan lupa di sini negatif 1. Plus C2. Kemudian yang terakhir, x pangkat negatif setengah. Negatif setengah tambah 1. Kita hitung lagi di sini. Berarti 2 kali 1 kan 2. Kurangi 1 berarti kan 1/2. Nah, tadi ini 5/2 ya. Oke, berarti 1/2 ya. Kemudian di sini berarti kita tulis x pangkat 1/2. Tapi jangan lupa, kan dia juga ikut ya, karena dia pecahan, kita balik 1/2 dibalik menjadi 2/1. 2/1. Kemudian plus C3. Nah, sampai sini berarti kita langsung saja. Yang pertama di sini ada ini ya. 2/5 x pangkat. Nah, 5/2. 5/2 itu kan adalah berapa? 2,5. Kita bisa ubah menjadi gini. X pangkat 2 akar x. Gitu ya, karena kan di sini 2, ini setengah, jadi 2,5 atau 5/2. Kemudian di sini ada juga plus ketemu min kan, min ya. Berarti langsung saja min. Kemudian di sini pangkatnya negatif 1. Kalau pangkatnya negatif 1, supaya dia menjadi positif, kita turunkan. Ya, berarti menjadi 1/x. Kemudian yang terakhir, di sini ada negatif 2. Nah, x pangkat setengah itu kita ubah menjadi akar. Jadi akar x. Jangan lupa plus C untuk penggabungan. Nah, maaf ya agak sempit karena papan tulisnya kecil. Oke, silahkan dilihat terlebih dahulu dan dipelajari ulang. Boleh juga di screenshot. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, setelah ini saya akan hapus. Kita hapus dulu ya. 1, 2. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya, contoh 3. Di sini ada integral 4x dalam kurung x ditambah 3/x kuadrat dx. Jadi di sini kita harus buka dulu di kurungnya di sini. Menjadi integral 4x. Nah, kalau dibuka kan dia menjadi x ditambah 3 kuadrat per x kuadrat kan. Nah, jadi ini bisa langsung dibuka saja menjadi seperti apa? Ya, x. Mungkin satu-satu ya kalau kamu mungkin lupa. Nah, seperti ini aja. Nah ini kan x pangkat 2. Nah, kemudian dx. Oke, setelah itu kita mungkin buka di sini menjadi, nah di sini 4x tulis ulang. Nah, x dikali x kuadrat kan. Kemudian x dikali 3, 3x. Kemudian jadi x kali x kuadrat. X kali 3, 3x. 3 kali x, 3x, 3x tambah 3x berarti kan 6x langsung saja ya. Kemudian 3 kali 3 sendiri adalah 9. Kemudian per x kuadrat dx. Oke, kemudian sampai sini kita bisa gabung 4x dikali x kuadrat berarti kan 4x pangkat 3. Kemudian ditambah 4x dikali 6x berarti 24x kuadrat.
Dan terakhir 4x dikali 9 yaitu 36x dibagi x kuadrat dx. Nah, sebelum diintegralkan masing-masing kita bagi dulu ya dengan x kuadrat menjadi x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 berarti sisanya 4x. X pangkat 2 dibagi x pangkat 2 habis ya, sisanya 24. Dan yang ini sisanya adalah 36 per x. Jangan lupa di sini dx. Oke. Kemudian karena di sini ada apa nih? Nah, ada per x ya. Jadi mungkin nanti ini akan menjadi apa? Yang kemarin ln ya. Jadi di sini yang pertama di sini langsung kita integralkan saja menjadi 4x pangkat 2 per 2 ditambah, kalau konstanta gimana? Tambahkan x ya. 24x. Kemudian ini menjadi apa? 36 ln x. Jangan lupa plus c karena dia termasuk integral tak tentu. Kemudian hasil akhirnya berarti 2x kuadrat ditambah 24x ditambah 36 ln x plus c. Oke, gimana? Semoga paham ya. Sekarang kita akan masuk contoh yang keempat. Bentuknya seperti ini. Nah, karena di sini ada bentuk pembagian, jadi kalau bisa kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Nah, x dikurang 1 apakah bisa diubah ke bentuk lain? Ya, kamu harus ingat ini. Jadi kan kalau a kuadrat dikurangi b kuadrat itu menjadi apa sih? Nah, itu menjadi a plus b dan a min b. Seperti ini ya. Nah, artinya akar dari a kuadrat itu a, akar dari b kuadrat itu b. Nah, berarti untuk x dikurangi 1 bisa kita jabarkan juga menjadi akar dari x kemudian akar dari 1. Ya, maka ini penjabarannya adalah akar x ditambah akar 1 dan akar x dikurangi akar 1 per terus ulang akar x dikurangi 1 dx ini. Nah, di sini akar 1 kita bisa ubah menjadi akar x ditambah 1 kemudian akar x dikurangi 1 per akar x dikurangi 1 dx. Oke, di sini ada yang sama yaitu akar x dikurangi 1. Maka kita bisa coret. Sehingga sisanya adalah integral akar x ditambah 1 dx. Oke, sampai sini berarti kita tinggal mengintegralkan saja. Tapi sebelumnya kita ubah dulu ya menjadi integral x pangkat setengah ditambah 1 dx. Nah, langsung untuk x pangkat setengah kalau mengintegralkan masih ingat ya, ditambah 1. Berarti setengah tambah 1 berapa? 3 per 2 kan? Nah, kalau kamu lupa berarti gini ya, setengah tambah 1, 2 tambah 1, 3 per 2. 2 tambah 1, 2 tambah 1, 3, maaf. Nah, berarti x pangkat 3 per 2. Jangan lupa, seperti yang sebelumnya, kalau di depan berarti dibalik ya, menjadi 2 per 3. Kemudian kalau ada 1, tambahkan x, 1x, atau x saja. Jangan lupa plus c. Oke, sampai sini boleh, atau seperti yang sebelumnya, kamu ubah ke dalam bentuk akar. Menjadi 2 per 3, x pangkat 3 per 2 itu kan 1,5, berarti x akar x. Ya, ditambah x, ditambah c. Oke, seperti ini. Jadi hasilnya adalah ini. Gimana? Dipahami pelan-pelan ya, semoga kamu bisa paham. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk persamaan diferensial sederhananya. Mungkin di part berikutnya aja karena sudah terlalu panjang. Ya, jadi saya hanya menyampaikan contoh-contoh dari integral supaya kamu lebih paham. Oke, sampai sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk komen kalau kamu punya pertanyaan atau masih kurang paham dengan penjelasannya. Boleh juga kamu request soal ataupun materi yang lain ya. Oke, sampai sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.